Halo semuanya, Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Putri Safania Mahribe, program studi Pendidikan Agama Kristen semester 1. Baiklah, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana penerapan nilai-nilai Perjanjian Lama sebagai dasar pendidikan agama Kristen. Tetapi sebelum itu kita akan mereview kembali tentang bagaimana sih Perjanjian Lama itu di Alkitab yang sebenarnya, asal-usulnya, latar belakangnya, dan sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, Perjanjian Lama merupakan bagian Alkitab yang pertama yang terdiri dari 39 kitab, yaitu kitab Taurat, kitab sejarah, kitab puisi, kitab nubuat, atau kitab nabi-nabi. Ke-12, kitab-kitab nabi kecil dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu 9 kitab pertama menceritakan situasi sebelum pembuangan ke Babilonia, dan 3 kitab terakhir menceritakan situasi sesudah pembuangan ke Babilonia. Ke-12 kitab nabi-nabi kecil disebut kecil karena kitab-kitab karya mereka kecil atau tipis. 9 kitab bagian pertama yang menceritakan situasi sebelum pembuangan ke Babel adalah Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, dan Habakuk. Sedangkan 3 kitab bagian kedua yang menceritakan situasi sesudah pembuangan ke Babel adalah Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan nilai-nilai Perjanjian Lama sebagai dasar pendidikan agama Kristen. Nah, adik-adik sekalian, yang kita tahu sekarang bahwa Yesus Kristus menggunakan Perjanjian Lama dalam mengajar di pelayanannya. Kita bisa lihat dalam Matius pasal 5 ayat 21 sampai 22 dan Matius pasal 22 ayat 39. Di situ menceritakan tentang bahwa para murid Yesus juga menggunakan Perjanjian Lama dalam pelayanannya atau pemberitaan Injil. Ternyata Perjanjian Lama menjadi hal terpenting dalam membangun konsep dan pelaksanaan pendidikan agama Kristen. Pada topik ini saya tidak menggunakan kata pendidikan agama Kristen dalam Perjanjian Lama, tetapi saya lebih menggunakan kata Perjanjian Lama dalam pendidikan agama Kristen, karena bukan pendidikan agama Kristen yang ada dalam Perjanjian Lama, tetapi Perjanjian Lama lah yang ada dalam pendidikan agama Kristen. Dengan kata lain, hal yang dimaksudkan adalah Perjanjian Lama digunakan dalam membangun dan membentuk pendidikan agama Kristen. Nah, pentingnya dasar Alkitab dalam pendidikan anak karena Allah berkehendak menyediakan petunjuk tentang bagaimana memperhatikan serta memelihara anak, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Memberikan penjelasan mengenai perhatian terhadap kebutuhan fisik, emosi, maupun kerohanian anak. Nah, selanjutnya penerapan pendidikan Kristen Perjanjian Lama dalam era modern. Nah, adik-adik, bagi orang Israel, pendidikan khususnya pendidikan rohani merupakan bagian integral dari perjanjian antara Elohim dengan umatnya. Itu kita bisa dapat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4. Memuat kata Shema, yaitu doa yang diucapkan 2 kali sehari, setiap pagi dan petang dalam ibadah di sinagog. Ayat ini amat penting karena merupakan pengakuan iman yang sangat tegas akan Tuhan atau Yahweh sebagai satu-satunya Elohim yang layak disembah. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ulangan pasal 6 ayat 4. Pernyataan ini kemudian langsung dilanjutkan dengan perintah rangkap untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan mereka,
dalam ayat 5. Menaruh perintah itu dalam hati, ayat 6. Mengajarkannya kepada anak-anak mereka secara berulang-ulang, dalam ayat 7. Mengingatkannya sebagai tanda pada tangan dan dahi, dalam ayat 8. Dan menuliskannya di depan pintu rumah dan gerbang, dalam ayat 9. Orang Israel menafsirkan perintah-perintah tersebut secara harafiah dengan membuat tali sembayang yang diikatkan di dahi atau lengan dan berisi 4 naskah. Salah satunya adalah Ulangan pasal 6 ayat 4-9. Ketiga naskah lainnya diambil dari Keluaran pasal 13 ayat 1-10. Keluaran pasal 13 ayat 11-16 dan Ulangan 11 ayat 18-21. Di dalam keempat naskah tersebut, kewajiban untuk mengajarkan hukum dan pengetahuan tentang Allah kepada anak-anak mendapat penekanan yang besar. Hal ini menunjukkan besarnya hubungan antara pendidikan rohani dalam rumah tangga dengan ketaatan kepada Allah. Nah, era modern mengubah cara pandang para pendidik Kristen dalam mendidik anak. Toleransi tinggi dan keleluasaan tidak terbatas cenderung menjadi gaya pendidikan saat ini. Sebenarnya justru dalam era modern sekarang, pendidik Kristen harus menerapkan beberapa prinsip dalam Perjanjian Lama yang lebih disiplin dalam hal pendidikan anak. Oke, selanjutnya tentang implementasi pendidikan yang memperdayakan dan membebaskan. Nah, adik-adik, pendidikan adalah memperdayakan potensi yang dimiliki oleh pendidik dan orang tua untuk menemukan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk itu, upaya-upaya yang perlu dilaksanakan adalah yang pertama, pemulihan para pendidik, orang tua atau guru. Hal ini diperlukan karena orang tua atau guru yang melakukan kekerasan terhadap anak, kemungkinan besar ia pun mengalami kekerasan pada masa kanak-kanaknya. Yang kedua, jangan mendisiplinkan didik pada saat sedang marah, sibuk, stres, tegang, atau bermasalah dengan hal-hal yang lain, karena dapat berakibat fatal bagi anak-anak. Yang ketiga, orang tua dan guru harus menyadari bahwa mereka dipanggil untuk melayani melalui perhatian, pengajaran, dan keteladanan yang diberikan kepada anak. Yang keempat, kerjasama dengan organisasi-organisasi non-gereja untuk membekali guru dan orang tua agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik. Yang kelima, penginjilan dan pembimbingan rohani yang dilaksanakan oleh sekolah kepada murid dan guru. Yang keenam, pelaksanaan peraturan. Yang pertama, peraturan yang dimiliki oleh sekolah harus dijelaskan kepada orang tua dan siswa ketika siswa baru memasuki sekolah. Yang kedua, disiplin dilaksanakan secara konsisten berdasarkan keteladanan dan peraturan yang jelas. Yang ketiga, sanksi diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran, tingkat pengembangan anak secara psikologis, daya tahan fisik anak, kesanggupan anak untuk menerimanya, dan tujuan dari pemberian sanksi. Yang keempat, memperhatikan penampilan atau cara berpakaian dan model pakaian yang digunakan sebagai seragam. Selanjutnya, proses belajar. Yang kita tahu sekalian bahwa proses belajar mengajar menumbuhkan niat belajar anak dengan cara memotivasi dan memberikan semangat kepada anak. Selanjutnya, menjalin rasa simpati atau empati dan saling pengertian untuk menumbuhkan kepedulian sosial, toleransi, dan saling menghargai antara guru dan murid serta antara murid dengan murid. Selanjutnya, menciptakan suasana riang tanpa ada tekanan.
memberikan motivasi untuk bangkit apabila anak mengalami kegagalan, mengembangkan rasa saling memiliki untuk membentuk kebersamaan, kesatuan, kesepakatan, dan dukungan belajar, dan menunjukkan teladan yang baik. Oke, sampai di sini pembahasan kita pada hari ini. Nanti kita lanjut pada minggu depan. Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.